SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi dari kitab fikih Matan Nabi Syuja', maka perlu kita perhatikan bahwasanya mulai malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Dan tentunya para jamaah sudah banyak yang tahu tentang keutamaan yang luar biasa dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dan Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Kalau kita membuka tafsir-tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir misalnya, maka kita mendapatkan yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi malam yang 10, kata para ulama tafsir adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka kita berada di hari-hari yang istimewa. Kita berada di hari-hari yang spesial. Begitu pula dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjelaskan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia itu adalah hari 10 pertama Dzulhijjah. Maka marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di hari-hari ini. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh, kita berlomba-lomba di 10 hari terakhir Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar, maka begitu pula semestinya kita berusaha memaksimalkan ibadah kita di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ketika kita memasuki hari-hari spesial seperti ini, kata para ulama, maka kita disunahkan untuk bertakbir.
Kita disunahkan untuk bertakbir dengan takbir sendiri-sendiri, dengan suara yang lirih, baik di rumah, di kantor, di kamar, maka kita memperbanyak takbir. Ya, ini disunahkan. Dahulu dua orang sahabat, yaitu Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu kalau mereka memasuki 10 pertama Dzulhijjah, mereka itu bertakbir. Bahkan mereka datang ke pasar, kemudian bertakbir, dan orang-orang yang ada di pasar ikut bertakbir. Ya, takbirnya bagaimana? Takbirnya seperti kita takbir malam Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita baca, ya, di hari-hari ini, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik, hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Adapun yang disyariatkan juga adalah takbir muqayyad. Kalau takbir yang pertama tadi takbir mutlak, itu tidak terikat dengan waktu. Mau di pagi hari, mau di siang hari, mau sore hari, mau malam hari, silakan. Di rumah kita ajarkan anak-anak kita bertakbir, istri kita ikut bertakbir dengan suara yang lirih saja. Kemudian ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dimulai ketika hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu di hari Sabtu depan, Sabtu pekan depan ya. Itu kita setelah sholat subuh kita mengucapkan takbir muqayyad. Setelah salam, yaitu kita baca istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, sampai selesai kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah duhur juga, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Ini sendiri-sendiri takbirnya, dengan suara yang lirih sampai hari Tasyrik, hari ke-13. Setelah salat asar tanggal 13 Dzulhijjah kita bertakbir. Setelah salat maghrib kita tidak lagi bertakbir. Maka ini harus kita perhatikan. Karena apa para jamaah? Amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di luar 10 pertama Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan demikian. Sehingga ketika kita duduk di tempat ini untuk mendengarkan pengajian di hari pertama Dzulhijjah, itu pahalanya lebih besar dibandingkan duduk kita di pekan kemarin, di Kamis kemarin. Ya. Oleh karena itu usahakan di 9 atau 10 hari pertama, kalau kita mampu kita sapu bersih dengan memperbanyak ibadah. Kalau 10 hari terakhir biasanya kan kita pilih-pilih ya, malam ganjil baru sergap ibadah. Karena ada Lailatul Qadar, kita pilih-pilih. Kalau 10 hari pertama ini semuanya istimewa, tidak ada pengecualian. Maka usahakan kalau kita belum mampu menunaikan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang pahalanya seperti haji. Seperti apa? Duduk setelah sholat subuh di masjid, kemudian sampai matahari terbit, tunggu 10 menit setelahnya atau 15 menit, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian pulang. Ini pahalanya seperti haji. Sempurna, sempurna, sempurna. Ya, pahalanya seperti haji tapi tidak bisa menggantikan ibadah haji. Ya. Jadi kalau ada orang mampu untuk haji maka dia harus berangkat haji. Tidak cukup hanya dengan duduk setelah subuh sampai matahari terbit, tunggu 10 menit kemudian salat 2 rakaat, saya sudah dapat pahala haji. Iya, dapat pahala haji tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban haji bagi yang mampu. Jadi usahakan di 10 pertama ini kita mengisinya dengan amal soleh, dengan baca Al-Qur'an, dengan sedekah, ya, dan lain sebagainya. Dengan puasa juga. Maka di 9 hari pertama kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di 9 hari ini. Ya, mulai besok silakan mau puasa sunnah silakan. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad sampai hari Arafah kita puasa 9 hari kalau mampu. Ya. Kalau tidak mampu maka bisa beberapa hari, mau 5 hari, mau 4 hari, mau 3 hari, silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau belum mampu juga maka minimal kita puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kembali kepada inti pembahasan, yaitu kita sedang berada
di 10 pertama Dzulhijjah. Jangan disia-siakan. Jangan diremehkan. Jangan buang-buang waktu. Perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak istighfar, perbanyak salawat kepada Nabi, perbanyak sedekah, ya, dan lain sebagainya. Dan yang mampu berkurban, maka hendaknya berkurban. Karena kurban ini ibadah setahun sekali, bukan ibadah seumur hidup sekali. Ya, kalau mampu berkurban, maka berkurban. Karena di antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah adalah melaksanakan ibadah kurban. Baik, ini kami ingin mengingatkan tentang hal itu. Mungkin yang belum tahu bisa menjadi tahu, dan yang sudah tahu bisa menjadi ingat kembali tentang pentingnya memanfaatkan 10 pertama Dzulhijjah dengan amal soleh atau amal kebaikan. Kita kembali kepada pembahasan, yaitu fikih dalam mazhab Syafi'i. Kita bahas tentang matan Abi Syuja'. Pembahasan kita yaitu tentang sifat sholat wanita dengan sifat sholat laki-laki itu beda atau tidak. Ya, sifat sholatnya seorang muslim dengan sifat sholatnya seorang muslimah itu beda atau tidak. Ini yang akan kita bahas. Karena dalam mazhab Syafi'i itu ada sedikit membedakan dalam masalah ini. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu beliau mengatakan wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Wanita berbeda dengan laki-laki dalam ibadah sholat itu ada 5 hal. Ya. Jadi sifat sholat wanita dengan sifat sholatnya laki-laki itu ada perbedaan dalam 5 perkara. Ini menurut mazhab Syafi'i. Apa saja 5 hal itu? Beliau Al-Imam Abu Syuja' mengatakan farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Kita bahas yang laki-laki dulu, baru nanti bagaimana sifat sholatnya seorang wanita muslimah. Beliau menjelaskan yang laki-laki dulu. Seorang muslim itu bagaimana? Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Laki-laki kalau sholat, ya, kalau sholat itu menjauhkan kedua bahunya dari badannya. Ya, dari badannya. Maksudnya apa? Ketika sujud, kalau laki-laki itu kalau sholat sendirian terutama, ya, itu kalau sujud itu jadi dibenggangkan apa, tangannya ini benggang gitu, direnggangkan gitu. Jadi bukan gini. Ya, jadi kalau laki-laki sholat itu jangan dikumpulkan ininya, jangan dikumpulkan di bawah dada gini, enggak. Tapi dilebarkan gini. Bahkan kalau kita baca tata cara sifat sholat Nabi SAW, itu beliau membuka lebar gini. Dan ininya tegak. Ya, ininya ditegakkan gini. Sampai-sampai terlihat putih, mohon maaf, ketiak beliau SAW. Itu terlihat. Ya. Ini menunjukkan bagaimana beliau SAW kalau sholat itu merenggangkan ininya apa? Kedua tangannya dan ininya semuanya direnggangkan. Ini kalau kita dalam keadaan sholat sendirian. Ya, kalau sholat berjamaah kan kita ada sebelah kita, sebelah kanan, sebelah kiri, maka kita sebisanya dengan tidak mengganggu kanan dan kiri. Makanya di sini Al-Imam Abu Syuja' mengatakan farrajulu yujafi min mirfaqaihi an janbaihi. Seorang laki-laki kalau sujud itu, maka dia merenggangkan kedua tangannya, ya, dijauhkan dari tubuhnya kayak gini. Ya. Dengan ini tetap menghadap ke arah kiblat. Ini nempel, kedua telapak tangan nempel ke lantai dan menghadap ke kiblat. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yakillu batanahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Ya. Wa yukillu batanahu an fakhidaihi fir ruku' was sujud. Ya. Jadi menjauhkan perutnya dari kedua pahanya ketika ruku' dan sujud. Ya. Jadi ketika ruku' itu kita posisinya ini kaki, ini perut. Jadi perut itu jauh dari paha. Perut sama paha ini jauh.
Bukan, jadi oleh karena itu punggung itu kan lurus ya. Kalau kita lihat sifat sholatnya Nabi dalam buku-bukunya para ulama itu, beliau kalau ruku itu antara perut dan paha ini jauh, berjauhan. Karena beliau kalau sholat itu rukunya itu lurus, tidak mengkong ke bawah gini, tidak ke atas, tapi lurus. Kalau orang itu posisinya lurus punggungnya ketika ruku, maka bisa dipastikan antara perut dan paha itu jauh. Ya, antara perut dan paha itu jauh. Ini yang kedua ya, yang disebutkan oleh penulis. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga diantaranya beliau mengatakan adalah wa yajharu fi maudhi'il jahri. Wa yajharu fi maudhi'il jahri. Sifat salat laki-laki yang ketiga adalah membaca dengan keras di waktu-waktu yang di situ disyariatkan membaca dengan keras. Ya, membaca bacaan salat dengan keras di waktu-waktu yang di situ disyariatkan membaca dengan keras, yaitu Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah. Ini di waktu subuh 2 rakaat. Kemudian di waktu maghrib 2 rakaat pertama, dan di waktu isya 2 rakaat yang pertama. Ini dijaharkan. Ini bagi laki-laki. Ya, makanya wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan menjaharkan, mengeraskan bacaan di waktu-waktu yang di situ memang disyariatkan membaca bacaan itu dengan dikeraskan. Ya, dengan dikeraskan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara yang disebutkan oleh penulis adalah wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha. Wa idza nabahu syai', kalau laki-laki dalam salat berjamaah, kalau imamnya itu lupa, ya misalnya imamnya itu belum duduk di antara 2 sujud, kemudian tiba-tiba dia langsung berdiri misalnya, maka di sini laki-laki makmumnya mengucapkan tasbih subhanallah, mengingatkan imamnya untuk akan gerakan salat. Ya, ini untuk laki-laki itu bertasbih. Wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha. Kalau seorang laki-laki itu salat berjamaah, kemudian imamnya itu keliru dalam gerakan, maka makmumnya ini bertasbih. Cukup yang di belakangnya saja, enggak semuanya. 1, 2 orang cukup. Atau 1 saja cukup. Ya, ini untuk mengingatkan imam tentang gerakan yang terlupakan. Seandainya sudah diingatkan subhanallah, imamnya tetap bersikokoh dengan ingatannya bahwasanya dia itu benar, maka makmumnya tetap mengikuti imam. Nanti tinggal sujud sahwi di akhir salat misalnya. Ya, ini yang dilakukan makmum ketika imam itu lupa atau ada gerakan yang terlewat. Makmumnya membaca tasbih subhanallah 1 kali saja. Ya, imam itu akan ingat, akan sadar, oh ini ada yang baca tasbih, berarti saya gerakan, ada yang kelupaan, ada yang kelewatan, maka dia kembali. Ya, ini yang keempat. Begitu pula kalau imamnya ini mungkin agak lupa ketika baca ayat setelah Al-Fatihah. Kalau imamnya lupa atau belum ingat tentang bacaan yang dia baca setelah Al-Fatihah, maka boleh makmum itu mengingatkan. Kalau dia hafal Al-Quran, maka dia ingatkan. Ya, ini bagi laki-laki. Kemudian yang kelima di sini beliau menyebutkan wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan auratnya seorang laki-laki, ya, yang harus ditutupi
di antaranya ketika sholat adalah ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu di antara pusar sampai kedua lututnya. Ya, ini aurat yang harus tertutup, di antaranya adalah ketika melaksanakan ibadah sholat. Ya. Jadi ini tadi ciri-ciri atau sifat sholat yang dimiliki oleh laki-laki, yang dalam mazhab Syafi'i itu ada perbedaan bagi sifat sholatnya wanita muslimah. Ini tadi ada lima hal. Ya. Yang kelima tadi tentang masalah aurat, bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusar sampai dengan kedua lutut. Maka paha ini termasuk aurat. Dan ini sudah pernah kita bahas, bahwasanya paha ini hendaknya selalu tertutup. Ya, kecuali kepada mahram kita. Kalau di luar rumah kita olahraga, mau tenis, mau sepak bola, mau basket, ya, maka usahakan paha itu tertutup, karena ini termasuk aurat. Ini termasuk aurat. Bukan hanya ketika sholat, tapi di luar sholat juga sama. Di luar sholat itu juga sama. Maka mari kita perhatikan masalah seperti ini. Kemudian penulis, yaitu Al-Imam Abu Syuja rahimahullah, baru membahas tentang sifat sholat wanita. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Adapun wanita, maka ketika dia sholat, maka dia mendekatkan antara tangannya dengan tangan kirinya. Makanya di sini tadi, kalau kita lihat sebagian orang, itu wanita kalau sholat itu dia meletakkan tangannya di bawah dadanya, jadi dirapatkan. Ini dirapatkan. Ya, beda dengan laki-laki direnggangkan. Tapi kalau wanita dalam mazhab Syafi'i itu dikumpulkan, dirapatkan kayak gini. Ya. Wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din. Wa takhfidu sautaha, kemudian yang lain, wa takhfidu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Dan wanita itu kalau sholat, maka dia merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya, tidak sama dengan laki-laki. Ya, walaupun sholat subuh, maka wanita sholat subuh dia suaranya itu direndahkan, tidak sama dengan laki-laki. Apalagi bihadratir rijalil ajanib. Apalagi di situ ada laki-laki asing. Laki-laki asing di sini maksudnya laki-laki yang bukan mahram. Ya. Misalnya ada seorang wanita muslimah, dia lagi sholat, ya, khususnya di tempat-tempat yang ramai kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya. Maka ketika sholat di tempat tersebut, maka wanita ini dia mengelirikan suaranya, jangan kencang-kencang. Karena di situ banyak laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram. Ya, ya mohon maaf, kita mengingat bahwasanya suara wanita ini kan di satu sisi bisa menggoda. Bisa menggoda. Apalagi hati laki-laki yang di hatinya itu ada penyakit syahwat. Ya, ada penyakit syahwat, ya, keinginan hawa nafsunya itu luar biasa. Maka dengan suaranya wanita saja dia bisa tergoda. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan istri-istri Nabi ini untuk melirikkan suaranya, merendahkan suaranya. Ya, tidak mengencangkan suara di hadapan para sahabat. Ya. Supaya menjaga kehormatan wanita-wanita muslimah. Ini dalam masalah salat. Ya, wa takhfadu sautaha bi hadratir rijalil ajanib. Dan melirikkan suara kalau ada di situ laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau wanita ini sholatnya di rumah, sholatnya di rumah. Di situ tidak ada laki-laki yang bukan mahram, adanya suami sama anak-anak. Ya silakan dia agak membaca dengan keras. Ya, dia dengarkan anak, mungkin dia ngajari anaknya sholat.
Ya, anaknya mungkin belum balik, diajari sholat, maka dia keraskan suaranya dengan yang tidak terlalu keras. Maka ini dipersilahkan. Baik, ini tadi. Kemudian wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Kalau wanita ini sholat berjamaah, dia ikut sholat berjamaah, kemudian ternyata imamnya itu kelupaan. Ya, katakanlah imamnya ini laki-laki di depan, kebetulan tidak ada makmum dari laki-laki. Bisa nggak keadaan seperti ini terjadi? Ya, bisa-bisa saja. Jadi sholat berjamaah, yang ada di situ imamnya laki-laki, pasti ya, imam itu harus laki-laki, dalam artian kalau yang jadi makmum itu perempuan, imamnya harus laki-laki. Nggak mungkin perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki dalam sholat, itu nggak mungkin, nggak boleh. Ya. Maka kalau dalam sebuah keadaan imam ini laki-laki, tidak ada makmum laki-laki, yang ada makmumnya wanita semuanya, kemudian imamnya ini lupa, ketinggalan atau kelewatan sebuah gerakan, maka bagaimana wanita ini mengingatkan? Di sini beliau mengatakan wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Maka dia menepukkan tangannya. Menepukkan tangan bukan gini, tapi begini. Jadi ini jadi gini aja. Ya, maksudnya saffaqat itu kalau wanita dalam sholat ya, dalam keadaan dia jadi makmum, nggak ada makmum laki-laki. Kalau makmum laki-laki enak, dia makmum laki-laki mengingatkan dengan tasbih tadi. Tapi ini nggak ada makmum laki-laki. Adanya makmumnya semuanya perempuan, wanita. Dan imamnya kelewatan, maka diingatkan. Ya, dengan menepukkan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan. Ya, bukan seperti ini, bukan tepuk tangan ya. Ini beda keadaannya. Kemudian yang berikutnya, wa jami'u badanil khurrati aurah. Aurat bagi wanita di dalam sholat itu semua badannya aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini kan jelas beda sama laki-laki tadi kan. Laki-laki yang harus tertutup itu pusar sampai lutut dalam sholat. Adapun wanita ketika sholat dia semua badannya ini aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini bukan hanya dalam sholat ya. Jadi wanita itu di luar sholat juga harus menutup aurat. Di luar sholat wanita juga harus menutup aurat. Ya. Bahkan di dalam surat An-Nur itu ada ayat tentang perintah untuk berhijab bagi wanita muslimah. Ya, bagi wanita muslimah. Karena wanita ini kalau dia membuka auratnya, ya dalam artian dia membuka misalnya kerudungnya enggak kerudungan, atau dia membuka misalnya bagian apalah dari aurat itu selain wajah dan telapak tangan, itu bisa dikatakan menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi kalau wanita ini keluar rumah pakai parfum, ini luar biasa. Hati-hati, banyak laki-laki yang terfitnah dan wanita ini membawa dosa. Dan kita dapatkan, ya mungkin orang-orang masih awam, jauh dari ilmu. Seorang wanita dia keluar dari rumahnya pakai parfum, sudah jarak sekian meter masih kecium parfumnya. Ini dilarang seperti itu. Ya, Nabi SAW melarang. Dalam Islam wanita itu kalau keluar rumah dilarang pakai parfum. Kalau keluar rumah ada kebutuhan, ada keperluan, silakan. Tapi hindari yang namanya parfum, kemudian menutup aurat dengan sempurna. Dengan sempurna. Ya, ini juga tugas bagi para suami. Tugas bagi para kepala rumah tangga. Karena nanti dia akan ditanya di hari kiamat. Ya, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Di antara cara menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka adalah memerintahkan istri kita, anak-anak perempuan kita menutup auratnya ketika keluar rumah. Mulai dari kecil dilatih pakai kerudung kalau keluar rumah, usahakan kerudungnya kalau bisa lebar, ya. Jadi kemudian gamis yang lebar, bukan pakaian yang ketat. Kemudian menyingkap warna tubuh, warna kulit, bukan seperti itu. Ya, karena ini tanggung jawab bagi para ayah, tanggung jawab bagi para suami itu berat, besar ya. Karena dia harus menyelamatkan diri dan keluarganya dari azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ini tadi wa jami'u badanil khurrati aurat. Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Adapun misalnya kalau wanita ini sholat di tempat yang ramai, ya seperti Masjidil Haram, maka di situ banyak laki-laki non mahram, maka dia boleh menutup wajahnya ketika sholat. Ini dalam keadaan khusus ya. Namun pada keadaan umum, ketika terpisah antara shaf laki-laki dan perempuan, maka wanita ini ketika sholat dia membuka wajahnya. Wajahnya itu dibuka, tidak ditutupi. Ya. Ini tadi. Kemudian wal amatu karrojuli, sama ya. Ini wanita yang merdeka atau wanita budak itu sama saja. Dalam hal ini itu tadi sekilas perbedaan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja tentang sifat salat laki-laki dan sifat salat wanita. Kalau kita perhatikan, wallahu a'lam bishawab, maka pada asalnya sifat salat wanita itu sama persis dengan sifat salat laki-laki. Kecuali dalam masalah suara tadi yang mengeraskan, merendahkan, kecuali dalam masalah aurat. Adapun dalam masalah sujud ini sama. Jadi wanita kalau dia sholat sendirian, maka dia tetap merenggangkan kedua tangannya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita itu kalau sholat harus mengumpulkan kedua tangannya, dirapatkan. Ini setahu kami belum ada dalil. Yang ada itu dalil yang umum para jamaah. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nabi bersabda SAW, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Maka perintah ini berlaku secara umum, laki-laki maupun perempuan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi itu kalau salat, kalau beliau salat sendirian, itu direnggangkan. Kalau beliau jadi imam ya, itu direnggangkan, dilebarkan. Maka wanita juga sama seperti itu. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan dalam masalah ini. Baik, ini tadi kembali kepada pembahasan. Jadi ada memang yang dibedakan itu adalah dalam masalah suara. Suara ini wanita dilirikan. Kemudian dalam masalah aurat. Kemudian ada perbedaan yang lain. Yang itu memang ada dalilnya. Yaitu wanita ini tidak perlu azan dan iqamah. Ya, kita masih ingat pembahasan pekan yang lalu bahwasanya di antara sunnah sebelum sholat itu azan dan iqamah. Ini khusus laki-laki. Adapun wanita tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan ataupun mengumandangkan iqamah. Kalau dia sholat sendirian atau mungkin si wanita ini sholat sama anak-anaknya, nggak perlu dia iqamah. Langsung saja dia takbiratul ihram. Ya, ini memang perbedaan. Kemudian di antara perbedaan antara laki-laki atau muslim dengan muslimah, bahwasanya wanita ini tidak wajib sholat berjamaah. Wanita tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Ini enggak wajib. Ya, ini tidak wajib. Namun seandainya wanita ini mau sholat di masjid, silakan, tidak dilarang. Dipersilakan dan tidak dilarang, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan syariat seperti menutup aurat, tidak pakai parfum, tidak berkerumunan dengan laki-laki.
Ini aturan-aturan syariat seperti itu. Kalau wanita itu mau sholat berjamaah di masjid. Ya. Jadi wanita, ini diantara perbedaan ya. Kita ambil dari sumber-sumber yang lain. Jadi perbedaannya itu, wanita ini tidak diwajibkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya. Ini, kemudian seandainya wanita ini sholat berjamaah, dipersilakan. Dan di antara perbedaannya masalah shaf. Kalau laki-laki, shaf yang paling baik, yang paling utama bagi laki itu shaf yang paling depan. Ya. Kalau masalah shaf, masalah barisan shaf yang paling baik bagi shafnya laki-laki itu yang paling depan, shaf depan. Adapun wanita, shaf yang paling baik, yang paling utama yang paling belakang. Ini ada dalilnya. Ya. Kurang lebih hadisnya khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu yang paling depan. Ya, makanya kita saling mengingatkanlah. Enggak usah lihat sana, lihat sini, lihat kita diri kita masing-masing. Kalau kita datang duluan di masjid, di musola, cari shaf yang paling depan. Sesuai dengan hadis tadi. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu yang paling depan. Ya. Bahkan nggak boleh kita ngalah itu, silakan Anda ke depan. Oh, kita yang harus duluan ke depan. Jangan dipersilakan orang lain ke depan ya, jangan. Ini mempersilakan yang kurang tepat kalau dalam agama itu ya. Ini mempersilakan yang kurang tepat. Makanya kalau kita datang duluan cari shaf yang paling depan. Karena sebaik-baik shaf bagi laki itu yang paling depan. Adapun wanita, kalau dia datang duluan, maka cari shaf yang paling belakang. Karena sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang. Ini dalam hadis yang sahih. Ini diantara perbedaan. Kemudian diantara perbedaannya juga bahwasanya wanita ini tidak wajib untuk sholat Jumat. Wanita ini tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya, adapun laki-laki maka mereka diwajibkan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itu tadi sekilas tentang beberapa macam perbedaan di antara sholatnya, bagaimana sholatnya seorang muslim, bagaimana sholatnya seorang wanita muslimah. Adapun dalam masalah syarat-syarat sahnya sholat, dalam masalah rukun-rukun sholat, dalam masalah kewajiban-kewajiban di saat sholat, dalam hal sunnah-sunnah ketika sholat, maka pada dasarnya ini berlaku kesamaan. Ya, tidak ada perbedaan. Ini tadi yang perlu kita perhatikan tentang pembahasan perbedaan antara sifat sholat laki-laki dengan sifat sholat perempuan. Ada yang perbedaan memang dijelaskan dalam dalilnya jelas, dalilnya ada, dalilnya tegas. Ada memang yang itu adalah ijtihad para ulama. Seperti dalam mazhab Syafi'i, itu kalau wanita sholat, ketika dia sholat, maka didempetkan antara kedua telapak tangannya. Ini adalah ijtihad. Ya, ini ijtihad adalah pendapat dari kalangan madhab Syafi'i. Baik, kita lanjutkan sedikit pembahasan yang berikutnya. Mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat. Jadi kita lanjutkan sampai datangnya waktu azan. Kalau setelah azan kita berhenti kemudian tanya jawab. Mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat dalam mazhab Syafi'i. Penulis mengatakan walladzi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Dan hal-hal yang membatalkan salat itu ada 11 macam. Ada 11 hal. Ada 11 perkara. Ya. Yang membatalkan salat itu ada 11 macam. Yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullahu taala adalah al-kalamul amdu. Al-kalamu al-amdu, yaitu berbicara dengan secara sengaja. Berbicara dengan secara sengaja. Jadi ketika sholat, kalau ada orang ngobrol, maka ini sholatnya batal. Dia bicara dengan sengaja, maka sholatnya batal. Pernah dalam hadis itu disebutkan
ketika para sahabat itu sholat, kemudian ada seorang sahabat yang bersin, ya, bersin. Kemudian yang sebelahnya itu mengucapkan yarhamukallah gitu. Ya, menyauti bersinnya sebelahnya tadi. Yarhamukallah, mendoakan. Ini kan ucapan kan ya? Ucapan, ini ucapan. Ketika sholat ini, maka setelah selesai sholat, setelah salam, Nabi SAW menjelaskan, inna hadhihi sholata la yasihu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini ibadah sholat, maka di dalamnya tidak boleh ada pembicaraan dengan orang lain. Padahal sahabat ini kan mendoakan tadi. Tapi tetap sama Nabi setelah sholat beliau menjelaskan bahwasanya ketika sholat jangan ada pembicaraan. Ya, ini masih nomor 1, insya Allah. Yang tersisa dari pembatal-pembatal sholat kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kita dengarkan azan dulu sebelum kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada di antara para jemaah yang Anda bertanya seputar pembahasan yang kita bahas, silakan. Ya. Iya. Hidung kakinya ini masih kelihatan. Kalau yang angkat pakai kaki, Iya. itu yang tidak pakai kaki. Iya, dalam masalah aurat bagi wanita muslimah, ya alhamdulillah dengan tersebarnya ilmu, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sudah banyak wanita muslimah yang sangat perhatian dalam masalah aurat. Ya, ketika mereka keluar rumah, mereka minimal pakai kerudung yang lebar, tidak ketat, ya pakaiannya juga lebar, namun sebagian masih mungkin bagian kakinya itu terbuka atau terlihat, khususnya dengan adanya laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dalam masalah ini hendaknya tetap wanita muslimah ini menjaga, ya, yaitu kakinya ini diusahakan tertutup. Kalau di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, dengan memakai kaos kaki atau apa yang semisalnya, sehingga tidak ada dari bagian auratnya itu yang terbuka, yang bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi wallahu alam itu hendaknya kalau kakinya masih terbuka, dia pakai kaos kaki atau semisalnya, sehingga benar-benar tertutup. Wallahu alam bishawab. Ya, silakan Pak. Apakah ada dalil yang belakang imam untuk disunahkan orang-orang yang mampu oleh imam? Apabila imam usul. Iya. Kedua, jadi imam dalam saya tata imam ini. Bagaimana cara kita meneruskan? Misalnya surah kepada Fatihah, akan imam menggantikan. Terima kasih. Baik. Kalau dalam masalah salat berjamaah itu memang disebutkan dalam hadis ada kriteria bagi makmum yang posisinya pas di belakang imam. Dalam artian apa? Makmum yang di belakang imam ini perlu dia paham tentang fikih salat. Ini yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin dia juga banyak hafalannya. Ini sebisanya. Kenapa? Karena kalau suatu saat imam ini batal, maka misalnya ketika i'tidal imamnya batal, ya misalnya yang mohon maaf buang angin, maka dia segera menarik makmum yang di belakangnya untuk ke depan, ya. Kemudian imam ini keluar dan makmum yang diajukan tadi dia langsung meneruskan gerakan imam, tidak dimulai lagi takbiratul ihram, tidak, tapi dia langsung sujud, karena dari setelah i'tidal kan sujud. Kemudian sampai selesai sholat, sampai salam, ya, sampai selesai sholat. Maka di sini di antara pentingnya tadi, khususnya di belakang imam ini adalah orang-orang yang paham minimal tentang fikih sholat, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam.
Dan juga kalau yang di belakang imam ini misalnya orang yang hafalannya banyak, hafalannya kuat, ini kalau imam lupa itu lebih mudah untuk mengingatkan. Ya, karena terkadang yang mengingatkan itu justru yang makmum di baris kedua, baris ketiga kan jauh. Itu pun kadang nggak kedengaran sama imam. Ya, ini diantara yang disebutkan saya tidak hafal teks hadisnya, tapi ada hadis yang mengajarkan kepada kita tentang ulin duha, yaitu orang yang di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu dan juga ada orang yang hafal. Dan juga di sini ada kita tambahkan sebuah faedah. Kalau kita datang ke masjid, kemudian di shaf pertama itu ada anak-anak. Kalau memang anak-anak ini tidak rame, dia tenang, jangan kita tarik anak ini suruh ke belakang, jangan seperti itu. Ini kasihan. Bisa kalau anak ini anak yang semangat dalam sholat berjamaah, mungkin dia diajari sama orang tuanya tentang pahala di shaf pertama, akhirnya dia datang duluan. Ya, kemudian anak ini kita tahu dia ini nggak rame, dia tenang sholatnya, dia mengikuti, maka biarkan dia di shaf pertama, karena memang dia datang duluan, haknya dia di situ. Kecuali kalau kita tahu anak ini rame, maka kita pindahkan dulu ke belakang. Ini silakan, ya. Tapi kalau anak ini memang dia tenang, dia mengikuti sholat, kalau dia datang duluan, ya silakan dia mengambil posisi di shaf yang paling depan, tidak ada masalah. Karena dalam masalah shaf ini tidak ada batasan umur kok. Ya, tidak harus yang sepuh-sepuh dulu harus di shaf yang depan, tidak ada. Yang datang duluan dia berhak, dia yang paling berhak di tempat itu. Kecuali kalau memang dalam sebuah masjid, khususnya ketika tarawih ada sholat Jumat, di situ sudah ada khotibnya untuk takmir, ini silakan. Memang itu ada kriteria tersendiri. Tapi selain itu pada asalnya shaf pertama adalah umum. Untuk siapapun yang datang duluan, silakan mengambil shaf yang paling depan untuk mendapatkan keutamaan yang lebih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu, Pak. Iya. Praktisnya kita, misalnya imam itu ada tabrak, kemudian tidak, surat pada panjang, kemudian apakah pengganti itu harus teruskan atau terus kita? Iya. Kalau memang bacaan imam itu panjang, maka imam yang pengganti itu dia baca sebisanya sesuai dengan hafalannya, kemudian dia ruku. Kemudian dia ruku, ya. Dia ruku. Karena dalam hal ini kalau kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, kan membaca surat setelah Fatihah ini kan hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Maka sunnah ini sebagaimana ibadah wajib aja kita lakukan sesuai kemampuan, maka begitu pula ibadah sunnah ini lakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keumuman ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang kita hafalannya tidak banyak dan kita menggantikan imam, ya kita baca sesuai kemampuan kita masing-masing, tidak usah memaksakan diri. Ya, karena memang bacaan setelah Al-Fatihah ini sepakat para ulama itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Kemudian di sini ada pertanyaan dari wanita muslimah, dari ibu-ibu atau dari mbak-mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika hati tidak khusyuk dengan keadaan yang cukup parah, dengan kadar yang cukup parah dapat membatalkan sholat? Orang tidak khusyuk ini macam-macam para jamaah. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis, orang bisa jadi orang itu jejer, sholatnya itu sejajar, ya. Tapi pahala sholatnya itu beda. Ada yang dapat sekian persen, ada yang sekian persen. Ada yang dapat pahalanya itu separuh, ada yang dapat pahala full, ada yang dapat pahala separuh, ada yang seperempat, ada yang sepertiga. Itu ada hadisnya. Ini semua kembali kepada faktor kekhusyuan. Ya, ada faktor kekhusyuan. Kalau orang itu dari awal takbiratul ihram sampai salam dia enggak khusyuk, pikirannya semuanya di luar sholat, maka ini hendaknya hati-hati, dia ulang sholatnya. Tapi kalau kadang mikir masalah sholat, kadang masalah luar, ya masih ada campuran-campuran, ini insya Allah tidak sampai taraf membatalkan sholat. Ya. Tapi tetaplah
sebagaimana hadis yang disebutkan, ya, bahwasanya orang sholat bisa jadi dia sholatnya di shaf yang sama, ya dia berjajar dengan sebelahnya, tapi pahalanya beda karena faktor atau kualitas kekhusyuan. Ya, faktor atau kualitas kekhusyuan ini sangat mempengaruhi besar kecilnya pahala sholat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, maka sering para ulama itu mengingatkan tentang faktor-faktor kekhusyuan. Ya, itu banyak. Misalnya jangan menahan buang air kecil atau buang air besar. Kalau mau sholat itu jangan ditahan. Kalau bahasa kita kebelet ya ditunaikan dulu hajatnya. Kemudian kalau lagi lapar, makanan sudah dihidangkan, maka makan dulu. Kemudian baru sholat. Ya. Kemudian faktor-faktor khusyuk itu kita berusaha memahami ayat-ayat yang kita baca ketika sholat. Zikir-zikir yang kita baca ketika sholat kita pahami. Yang banyak faktor-faktor kekhusyuan. Kemudian yang terakhir juga faktor kekhusyuan itu adalah kita menganggap seandainya ini sholat saya yang terakhir. Nabi SAW bersabda, "Sholli sholata muwaddi." Sholatlah seolah-olah engkau akan berpisah dengan dunia ini. Ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Katakanlah ini sekarang mau sholat isya. Seandainya ini sholat isya saya yang terakhir, saya besok nggak bisa sholat isya, mungkin sudah mati, sudah meninggal. Ya, kita nggak tahu. Maka kalau kita berpikir ini sholat saya yang terakhir, insya Allah itu adalah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk. Wallahu alam. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Marilah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita tingkatkan bacaan Al-Qur'an kita, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan amal soleh kita yang lainnya yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.